Saya itu sebenarnya udah kesel banget. Sebel banget sama si Farah itu. Saya tahan Pak Ustadz dari kemarin. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nangis lagi ya, Elis. Lihat aja kamu Farah ya. Akan aku usir kamu dari kampung. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Jadi nggak enak deh saya. Biar semua ini dijadiin pelajaran. Itu pasti saya jadiin pelajaran banget. Tapi Mas sendiri lihat kan, gara-gara saya salah, Elis jadi pergi. Terus Bu Dena juga jadi marah sama saya, Mas. Tapi kalau saya boleh kasih saran, selanjutnya kamu butuh persiapan yang lebih baik lagi supaya nggak terulang lagi. Ceroboh banget sih saya. Gimana kalau Bu Dena cerita ke orang-orang? Udah, gak usah seuzon. Kamu tenang. Nanti pertemuan berikutnya kamu tinggal jelasin. Kamu akui kalau kamu memang keliru. Iya, Mas. Ya udah, saya ke kamar dulu ya. Lah, si Naya. Nay! Naya! Tungguin! Nay! Iyalah, Naya! Oh alah Naya! Ih, gimana sih? Tak panggilin kok malah ngabur. Kesumpel. Pas banget, Nay. Kenapa dah, Besti? Ikut gue yuk ke masjid. Mau ngapain? Naya udah sholat maghrib di rumah. Gue mau ngaduin si Farah ke Ustadz Yogi. Yuk. Emang ada masalah apa? Lu tahu nggak, si Farah itu udah membuat kesalahan yang fatal. Waktu tadi siang dia mengajar anak-anak mengaji. Masa? Bulan kata siapa? Udahlah, nggak usah banyak nanya. Ikut aja ke masjid. Gue udah gemes banget sama si Farah. Udah gregetan. Yuk, ayo cepetan. Aduh, ya udah dah kalau dipaksa. Tadi gua ke rumah Pak RT. Terus? Kelihatannya lato-latonya udah sembuh. Jalannya udah kagak ngigang lagi. Ya alhamdulillah dong kalau gitu. Mas sampai tua jalannya ngegang terus. Nih, masa kayak gini? Ke masjid jalannya ngegang. Terus ke warung jalannya ngegang. Terus ke mall masa jalannya ngegang juga. Diliatin orang. Pan malu dia ya. Begini aja tuh. Naik lift, naik eskalator. Ngegang. Lagi ngomongin saya ya? Kagak, Teh. Terus ngomongin siapa? Ngomongin lato-lato. Jadi apa yang ingin Bu Reni sampaikan, Sen? Gini Pak Ustadz, saya itu sebenarnya udah kesel banget. Sebel banget sama si Farah itu. Saya tahan Pak Ustadz dari kemarin. Tapi kali ini Pak Ustadz, kali ini udah nggak bisa ditolerir. Tolerir. Itu Pak Ustadz, udah nggak bisa. Oke. Bu Reni sekarang tenangkan diri dulu, ya. Coba tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Nah. Sudah enakan? Enakan Pak Ustadz. Oke.
silakan. Lanjut. Gini ya Pak Ustadz. Pertama, si Farah itu kalau ngajar ngaji suka telat. Kedua, si Elis anaknya Bu Dena kemarin itu Pak Ustadz sampai nangis dia Pak Ustadz. Nggak mau ngaji lagi gara-gara dia diledekin sama temen-temennya waktu dia salah baca. Padahal kalau Pak Ustadz tahu itu sebenarnya si Farah yang salah ngajarin ngajinya Pak Ustadz. Baru 2. Yang ketiga, saya Pak Ustadz. Saya sebagai warga lama di sini dimarah-marahin di depan umum Pak Ustadz sama si Farah karena dia nggak terima waktu saya kasih tahu. Gara-gara adiknya itu loh berbuat salah. Dia itu kan suka memprovokasi anak-anak di sini jadi main game online Pak Ustadz. Itu kan bahaya toh Pak Ustadz. Berbahaya kan Pak Ustadz. Terus sekarang maunya Bu Reni bagaimana? Loh kok Pak Ustadz nanya saya? Pak Ustadz manggil dong Farah ke sini, uji kelayakan ilmunya kek. Pantas nggak dia ngajar ngaji di sini? Biar warga di sini tahu dia itu ustazah KW apa ustazah beneran. Ya kan, Nay? Kalau sampai sejauh itu, mohon maaf saya ucapkan untuk Bu Reni. Karena saya lihat ini sudah masuk ke ranah personal antara Bu Reni sama Mbak Farah. Jadi nggak etis kalau saya harus ikut campur. Maksudnya ranah personal gimana tuh Pak Ustadz? Baik, 1, masalah telat ngaji. Kita semua sudah tahu alasannya apa. Yang kedua, masalah si Elis yang nangis-nangis karena salah baca. Apa Bu Reni tahu dan melihat langsung peristiwanya? Dan sekarang Bu Reni dimarahin Mbak Farah gara-gara adiknya. Ini kan sudah masuk masalah personal antara Bu Reni dengan Mbak Farah. Pak Ustadz, tapi kalau yang masalah Elis itu emang begitu. Farah yang salah kata Bu Dena. Tuh, kan masih katanya. Tapi emang begitu, Tat. Gini, saran saya, sekarang Bu Reni selesaikan baik-baiklah sama Mbak Farah.